Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tulur. Di sini saya akan menjelaskan apa tentang mawaris. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Rukun mawaris. 1. Pewaris. Pewaris atau biasa juga disebut al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. 2. Ahli waris. Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. 3. Tirka. Rukun ketiga mawaris adalah tirka, yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris, di mana sebelum proses pemwarisan dilakukan sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, kosongan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris. Sebab memperoleh warisan. 1. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan. 2. Adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan. 3. Karena wala. Wala juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekakan budak dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya. Maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewaris. 1. Pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. 2. Pembagian warisan dalam Islam mengangkat derajat dari kaum perempuan. 3. Mawaris mengatur siapa saja yang berhak memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. 4. Waris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. 5. Mawaris juga menyebutkan golongan mana saja yang berhak menjadi ahli waris secara rinci. Dalil dan dasar hukum waris dalam Islam. Surat An-Nisa ayat 7-12. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarokkal walidani wal aqrabuna wal innisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu aw kasuna nasibam. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kekerabatan, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kekerabatan, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Surat An-Nahl ayat 75. Daraballahu masalan abdam mamlukan la ya'diru alla syai'in wa ma razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Artinya, Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya
berbuat sesuatu dengan seseorang yang kami anugerahi rezeki yang baik dari kami, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan bagiannya siksa yang menghinakan. Hadis-hadis tentang mawaris. Man tarak haqqan aw malan fahu liwarat hati bait mautihi. Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisannya setelah kematian. Al-Bukhari. Idha astahal al-maulud wadatah, rawah Abu Daud. Apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia dapat pusaka atau waris. Abu Daud Al-Sajastani. Hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarid al-muslim al-kafir wa la yati al-kafir al-musliman. Diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, ia berkata, Nabi SAW bersabda, orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Sahih Muslim. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid Ibnu Waris dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta waris. Dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Ayat Ahmad. Hadis dari Abdullah bin Amr. Ilmu itu ada tiga macam, dan yang selain yang tiga macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat sunnah yang datang dari Nabi dan faraid yang adil. Ayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sekian presentasi dari saya tentang mawaris. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.